Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kembali lagi bersama kami di Ngobras, ngobrol santai bersama Guruji Anand Krishna. Rahayu Guruji, Rahayu. how are you today? Good. Always good. Wah, gimana teman-teman semua yang hadir? Sehat-sehat semua? Hari ini adalah hari keberapa kita Navratri, puasa? Hari kelima ya, karena kan Sabtunya itu ketiga. Dan kira-kira di sini ada yang udah masih full nggak nih? Iya. Atau udah pada bolong-bolong? Tapi Guruji, kalau ngomongin Navratri gitu kan, emang kalau di Indonesia sendiri nggak terlalu berasa gitu, celebrationnya gitu. Tapi kalau di India berasa sekali Guruji, apalagi setiap malam itu kita ke altar yang ada dewinya, dan kita ya nggak hanya puja tapi juga ada nari-nari dan lain sebagainya. Kenapa sih Guruji kita tuh celebratingnya tuh ada sebegitunya gitu, kayak ada nari bebas? Jangan lihat apa yang terlihat di luar saja, karena celebration itu bisa dikaitkan dengan panca indera, bisa dikaitkan dengan indera-indera kita, bisa juga dikaitkan dengan spiritual kita. Kalau saya melihat belakangan ini di India pun celebrationnya itu Bollywood songs. Jadi nggak ada makna spiritualnya anymore. Jadi saya tidak begitu terbawa oleh kondisi itu di India, bukan karena kondisi itu juga tidak ada gunanya. Kalau celebrationnya cuma menyanyikan lagu-lagu film, ya nggak ada gunanya. Apakah ada manfaatnya? Kalau lagu-lagu itu mengajak kita untuk berpikir lebih tinggi, lebih jauh, baru ada gunanya. Kalau enggak, it's no use. Di sini ada yang pernah ngerasain celebrate Navratri? Mungkin boleh nih Manisha di sharing pengalamannya gitu, beberapa kali kan celebrating Navratri. Rahayu Guruji, Rahayu Divya, Rahayu semuanya. Sudah yang keberapa ikut Navratri di sini, celebrationnya, maksudnya Pak Guruji kalau di sini mengajarkan untuk kita tuh memaknai hari per harinya. Bukan hanya sekedar puasa, bukan hanya sekedar mengendalikan panca indera, tapi kemarin juga kita belajar dihubungkan dengan sifat-sifat feminim atau persiapan perempuan ya kemarin, siklus kehidupan perempuan feminin. Terus juga untuk yang lagu-lagu tadi, kalau Guruji kan di sini diajarkan kita tuh lagu aja sangat dipilih gitu, yang yaitu yang Guruji bilang uplifting. Kita selalu diajak untuk merasakan apa di balik itu gitu. Jadi tidak hanya yang celebration hura-hura segala macam, itu semua ada meaningnya. Itu sih yang saya rasakan selama di sini ikut. Terkait dengan Navratri ini Guruji, kayaknya erat banget kaitannya dengan pengendalian senses kita Guruji. Ya, dan itu yang menjadi tantangannya adalah bahwa dalam selama 9 malam ini akan terjadi berbagai macam tantangan. Jadi Navratri itu bukan sesuatu yang cuma bahagia-bahagia aja, begitu aja. Sepanjang hari kita akan mengalami tantangan-tantangan. Bagaimana kita menghadapi tantangan itu? Kita akan menghadapi situasi di mana kita akan ditarik dari satwa menuju ke tamas. Kita bisa nggak menghadapi tantangan itu? Ini yang penting sekali. Menghadapi diri sendiri. Tadi saya lagi ada yang kirim satu klip kepada saya, bagus sekali, dari satu film yang kadang-kadang di Bollywood itu setiap tahun tuh ada 2-3 film yang luar biasa. Ini salah satu yang termasuk luar biasa. Jadi orang tua berusia 68 tahun, persis seperti saya mungkin ya. Dan dia diejek oleh anak muda berusia 18 tahun, cucunya ya. Seolah-olah orang tua itu nggak tahu apa-apa. Dan orang tua ini, dia pikir kembali.
dulu waktu saya menjadi muda, saya juga begitu. Jadi ini bukan soal milenial, soal Gen Z, soal apa, tidak. Dulu waktu muda juga saya begitu. Dan dalam waktu hitungan detik tuh dia bisa memikir kembali bahwa dulu respon saya gimana, sekarang respon saya gimana. Nah, respons sekarang ini dan respons dulu itu yang berbeda. Kalau situasinya sama, begitu juga dengan anak-anak muda sekarang. Dulu juga anak muda, kita semua juga pernah mengalami itu. Tapi respons kita berbeda. Sekarang respons kita berbeda. Tidak berarti sekarang tuh anak-anak ini kan lebih pintar karena dia ngerti teknologi, ngerti gadget. Tidak, it doesn't mean anything. Di zaman itu juga kita lebih pintar dari orang tua kita. Kita sudah bisa menggunakan berbagai macam peralatan yang orang tua kita nggak bisa gunakan. Dan di zaman orang tua kita, mereka juga waktu muda mungkin merasakan hal yang sama. Tapi respons kita ini yang menjadi masalah. Bagaimana kita menghadapi respons, bagaimana kita merespons sebuah tantangan. Ini yang menjadi persoalan. Dan ini yang menunjukkan bahwa kesadaran kita itu bukannya membaik atau lebih baik dari masa ke masa, tapi menurun terus, menurun, sehingga kita butuh para guide, para guru yang harus merendahkan dirinya. Kalau enggak, kita nggak bisa ngerti bahasa dia. Tapi sampai kapan? Sampai kapan seorang guru akan menjatuhkan dirinya untuk mengajak kita keluar dari lumpur? Kalau kita masih mau dengan lumpur, ya dia akan tinggalkan. Tidak punya alasan, tidak punya opsi lain kan. Tapi perbedaan dari responnya itu seperti apa, Guruji? Apakah itu secara individu atau per generasi gitu? Per generasi, kita mau dengar. Zaman dulu tuh kita mau dengar. Entah karena segan, entah karena takut, no problem, takut pun oke. Tapi kita mau dengar dengan para orang tua. Sekarang kita tidak mau dengar. Kita berarti anak muda sekarang. Langsung membantah. Jadi dia, walaupun dia membaca setiap hari, kita diberikan peringatan laba-laba, diberikan baca buku apapun juga, tadi juga itu. Makanya saya tidak mau komentarin lagi. Mau komentarin berapa kali, hal yang sama beliau memberikan dari waktu ke waktu. Jadi sekarang ini kita tidak mau dengar orang lain. Ini menjadi persoalan. Dulu kita mau dengar, kita mau mengolah itu. Seperti yang guru selalu mengatakan bahwa setiap jari yang menunjuk orang lain itu 4 menunjuk ke diri kita sendiri, 3 menunjuk ke diri kita sendiri. Nah, ini yang kita lupa. Bahwa apa yang kita lihat di luar itu adalah proyeksi dari dalam diri saya sendiri.